berbangsa dan melindungi kami bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin kaum muslimat yang bahagia, alhamdulillah pada tahun ini tahun pertama bagi Masjid Baitul Khalim melaksanakan pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 5 ekor sapi, 2 ekor dari sumbangan Pak Jelapak PT Viera Anugerah Pertama, 3 ekor lagi dari masyarakat. Kami mengimbau untuk tahun depan, insya Allah lebih menerima masih melaksanakan untuk hewan kurban ini. Khatib pada hari ini adalah Pak Dr. Fasli. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita untuk mengingatkan kembali pelaksanaan ibadah salat Idul Adha ini. Kami minta kepada imam untuk menyampaikan kafir-kafirnya. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin karena ibadah kita pada hari ini adalah ibadah tahunan. Saya mohon izin untuk sama-sama mengingatkan kembali kaifiat tata cara dalam salat Idul Adha ini. Untuk niat salat Idul Adha ini, salat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat sama seperti salat biasanya. Untuk niatnya adalah usolli sunatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang kesulitan berbahasa Arab, boleh sengaja aku salat sunnah Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, sengaja aku salat sunnah Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Dalam setiap rakaatnya terdiri dari beberapa takbir. Pada rakaat yang pertama terdiri dari 7 takbir selain takbir intikal, dan di rakaat yang kedua terdiri dari 5 takbir. Setiap takbirnya kita membacakan doa Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Setiap takbir. Selain itu sama seperti sholat sunnah dan wajib pada umumnya. Demikian informasi kaifiat sholat Idul Adha dari saya. Saya mohon izin, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mempertemukan kita dengan hari yang penuh kemuliaan ini, Hari Raya Idul Adha.
hari yang bukan hanya bermakna perayaan, tetapi juga hari pengorbanan, hari ujian keikhlasan, hari ketika Allah menakar kadar cinta hambanya. Bukan dari lisannya, tapi dari sejauh mana kita rela melepaskan yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita perjuangkan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Ia adalah simbol kesanggupan menyembelih ego, nafsu, cinta dunia, dan segala yang menghalangi kita dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumut taqwa minkum." Daging-daging itu, darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Allah tak butuh itu. Tetapi ketahuan dirimulah yang dapat mencapainya. Maka tanyakan pada hati kita, tanyakan pada diri kita, apakah kita berkorban karena cinta atau karena tradisi? Apakah kita menyembelih karena keikhlasan atau karena gengsi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita gali kisah yang agung dari Nabiullah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah banyak berkorban. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, dia berkorban untuk menanti anaknya yang telah lama dia tunggu-tunggu. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim dan Sarah berdoa agar dikarunia anak. Doa penuh dengan tunduk. Dimaktubkan dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan doa itu Allah kabulkan, bukan di saat itu, tapi dikala sudah tua. Allah kabulkan doa itu. Sarah melahirkan Ishak, plus dengan Allah mengabulkan mendapatkan Ismail dari istrinya bernama dengan Hajar. Yang kedua, Nabi Ibrahim berkorban meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tandus. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar bersama dengan Nabi Ismail anaknya ketika itu masih kecil di lembah yang gersang, tiada air, tiada sesuatu kehidupan di sana yang kini bernama kota Mekah. Ibrahim tidak mengeluh, Hajar tak mengeluh. Lalu Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Amarullah bihada?" Apakah ini karena Allah? Apakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim tak kuat untuk mengatakan, lalu dia mengangguk. Lalu Hajar mengatakan, "Jika demikian, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Hadirin yang dirahmati Allah, dari kesabaran itu Allah munculkan air mata Zam-Zam, tak mengering sampai hari ini, menjadi saksi kesabaran Hajar dalam mencari air di tempat yang tandus itu, yang kemudian menjadi awal peradaban kota Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puncak pengorbanan itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari mimpinya untuk menyembelih anak tercinta Nabi Ismail. Allah menguji Nabi Ibrahim dalam mimpinya, termaktub dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma tara. Lalu Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah fanzur maza tara. Bagaimana menurutmu?" Nabi Ibrahim bertanya pada anaknya, tak langsung melakukannya, tapi bertanya.
Lalu anak yang soleh tadi menjawab, tif'al, lakukan. Seperti apa yang dimimpikan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika pisau itu nyaris menyentuh leher Nabi Ismail, Allah menghentikan perintah itu dan menggantikan dengan seekor domba sembelihan yang besar. Dan sampai hari ini perintah itu pun kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban bukan pamer, tetapi tunduk sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahud-din. Allah tak terima kurban kita, Allah tak terima yang kita lakukan kecuali mukhlishina lahud-din hunafa, karena keikhlasan kita. Sebagaimana Habil dan Qabil ketika diperintahkan untuk berkurban, yang satu ikhlas, yang satu tak ikhlas. Allah terima yang ikhlas, sedangkan yang tak ikhlas Allah kembalikan. Kurban adalah cerminan jiwa yang sejatinya disembelih bukan kambing, bukan sapi, tetapi kekikiran, cinta dunia, dan ego kita sendiri. Dalam hadis qudsi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, anfiqu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Kurban bukan tentang daging, tapi tentang cinta yang kita bagi, tentang harapan yang kita hidupkan, tentang mereka yang hari ini bisa tersenyum karena uluran tangan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Tak butuh dagingnya, kita tak butuh tulangnya, kita tak butuh kulitnya, tapi kita butuh keikhlasan pada diri kita agar Allah memasukkan kita pada orang-orang yang mukhlishina lahuddin. Hadirin yang dirahmati Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ali Imran ayat 92. Jangan hanya bagikan daging saja, tapi bagikan harapan, senyuman, bagikan rasa bahwa kita satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Maka dengan ukhuwah Islamiyah terbentuklah solidaritas sosial yang baik. Kurban menunjukkan kasih sayang penuh seorang manusia pada sesamanya dan seorang hamba pada Tuhannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma كريما